Murid Biksu Tong kini ada 3. Status kakak pertama dipegang oleh Wukong, sementara Pat Kai dan Wu Qing menyusul di urutan kedua dan ketiga. Di perjalanan, tiba-tiba kabut putih menyelimuti hutan. Wukong terus memantau. Biksu Tong meminta para muridnya untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Semua pasti ada jalan keluarnya. Setelah kabut itu mulai berkurang, tampak sebuah rumah di hadapan mereka. Pat Kai senang bukan kepalang. Namun Wukong mencium aroma siluman di hutan ini. Ia mencoba tetap waspada. Pat Kai yang polos ini langsung mendatangi rumah itu. Ia pun lalu masuk ke dalamnya. Siluman tengkorak putih merubah dirinya menjadi seorang nenek-nenek untuk mengelabui Biksu Tong dan muridnya. Pat Kai lalu bertemu siluman tengkorak putih yang sedang menyamar. Tiba-tiba Wukong mengeluarkan tongkat emas dari telinganya. Dia membuat garis pembatas untuk melindungi Biksu Tong. Dia menyadari bahwa saat ini mereka sedang masuk dalam perangkap siluman tengkorak putih. Wu Qing diikuti dari belakang. Sementara Wukong sedang berusaha mencuci matanya dari sihir yang menutupi penerawangannya. Siluman tengkorak putih yang menyamar mencoba menembus perisai yang dibuat oleh Wukong, namun gagal. Biksu Tong bertanya kenapa muka si nenek terlihat khawatir. Si nenek menjawab karena ia sedang tidak enak badan. Ia malah bercerita tentang masa lalunya yang kejam. Karena terbawa perasaan, Biksu Tong tak sengaja melangkah dan membuat perisai pelindung seketika terputus. Siluman tengkorak putih mencoba menembus perisai yang melindungi Biksu Tong. Namun usahanya gagal. Karena Wukong sedang jauh, ia mencoba menggugah hati Biksu Tong dengan cerita sedih. Biksu Tong yang terharu ini lalu tak sengaja melangkah dan membuat perisai pelindung terputus. Kini dirinya tak memiliki pelindung dari serangan siluman. Wukong langsung tahu. Namun ia masih memiliki masalah dengan penerawangannya. Siluman ini mencoba lagi, tapi gagal karena Wukong datang di waktu yang tepat. Ia melihat siluman itu pergi dari badan nenek ini. Wukong mengejarnya. Siluman tengkorak putih akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ia masuk ke dalam kabut pekat dan menghilang. Lalu dari belakang ia menyerang Wukong dengan pedangnya. Siluman tengkorak ini menyerang dari belakang dengan pedangnya. Wukong sempat berkelit. Terjadi pertarungan antara Raja Kera dan siluman tengkorak putih. Lalu siluman ini mengeluarkan jurus andalannya. Ia merubah dirinya menjadi kepulan asap dan menyerang dengan cepat. Di tempat lain, Pat Kai diincar oleh siluman ular. Untung Wukong cepat datang dan menghalau serangan siluman ular itu. Tapi Wukong tak menyadari kalau siluman tengkorak putih justru balik lagi ke tubuh nenek tua. Karena Wukong sedang sibuk melindungi dua adiknya Pat Kai dan Wu Qing, Biksu Tong yang tidak tahu apa-apa ini justru membuatkan teh untuk si nenek siluman. Polos banget nih si Biksu. Sejengkal lagi siluman ini akan menyerang. Wukong lagi-lagi dengan gesit menghalaunya. Dengan satu tebasan, siluman itu terpental. Tinggal sejengkal, siluman ini menjangkau Biksu Tong. Wukong datang menebasnya dengan tongkat emas miliknya. Namun justru ia kena marah Biksu Tong. Biksu Tong ini tak mengetahui apa-apa. Wukong tetap mengeksekusi siluman ini. Lalu Biksu Tong sangat kaget. Ia marah besar. Ia menuduh Wukong telah membunuh 3 manusia. Padahal 3 manusia itu adalah jelmaan dari siluman jahat. Biksu Tong lalu membacakan mantra yang dapat membuat Wukong tersiksa. Sementara siluman tengkorak putih telah berada di belakangnya. Gelang emas yang ada di kepala Wukong terus membuatnya kesakitan. Wukong terkapar hingga dirinya pingsan. Akhirnya Biksu Tong menghentikan mantranya. Di markas siluman tengkorak, siluman-siluman ini kehabisan energi karena serangan Wukong. Mereka lalu menyusun rencana selanjutnya. Di sebuah kerajaan, tiba-tiba siluman tengkorak putih muncul dari sebuah dinding. Ia datang dengan mengenakan pakaian serba hitam. Para warga lari bocar-bacir. Pasukan kerajaan bersiap dengan panahnya. Sang raja kini dalam bahaya. Sebuah anak panah melesat ke arah siluman ini. Namun dengan santai ia menghalaunya. Secepat kilat, siluman ini menyerang para pasukan kerajaan. Wukong masih memantau. Siluman tengkorak putih sedang menggila. Makanan-makanan berhamburan. Ia bahkan sempat minum dulu. Siluman ini lalu berjalan mendekat ke arah Biksu Tong. Biksu Tong memintanya untuk segera bertaubat. Namun siluman ini menolak mentah-mentah. Ia ternyata ingin berbicara sesuatu dengan Wukong. Mereka sepakat untuk bertemu di luar. Wukong menerima tawaran siluman ini. Siluman tengkorak putih dan Wukong menuju ke sebuah tempat. Siluman ini lalu berbaring di sebuah ranjang. Wukong berjalan mendekat. Ia menanyakan kepada siluman ini apa yang ia inginkan. Pelan-pelan siluman ini menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bisa bekerja sama. Ia berkata bahwa ia bisa membunuh Biksu Tong dan melepaskan Wukong dari gelang emas di kepalanya. Wukong mulai tergoda. Siluman ini menunjuk ke arah seekor monyet yang jadi budak para manusia. Wukong terpancing emosinya. Ia mulai berpikir bahwa manusia adalah makhluk yang jahat dan kejam. Pikirannya flashback ke beberapa momen. Siluman tengkorak putih meminta Wukong agar membawa Biksu Tong malam ini untuk menemuinya diam-diam. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang Biksu Tong. Itu adalah tangan dari siluman tengkorak putih. Tiba-tiba datang Biksu Tong satu lagi. Siluman ini bingung. Ia lalu menyerang keduanya. Ternyata yang satunya adalah Wukong yang sedang menyamar. Pat Kai dan Wu Qing ikut mengepung siluman ini. Pat Kai mengingatkan siluman ini bahwa ia berurusan dengan orang yang salah. Emosi siluman ini terpancing. Namun Wukong sudah bersiap dengan tongkat emasnya. Siluman ini bereaksi. Anak buahnya pun datang. Pat Kai diserang siluman tikus hingga ia ditelan oleh siluman itu. Biksu Tong hampir dimakan siluman ular. Namun Wukong melemparnya ke ruangan sebelah. Wukong terpaksa bertarung melawan para siluman ini.
Pat Kai kena santap siluman tikus, sementara Biksu Tong hampir saja dilahap oleh siluman ular. Wukong sangat sibuk meladeni serangan para siluman ini. Pat Kai yang berubah menjadi babi pun keluar dari perut siluman tikus. Wuqing berubah menjadi pasir untuk meladeni siluman ular. Ia pun menyelamatkan Biksu Tong dari terkaman siluman kelelawar. Para murid Biksu Tong tidak menyadari bahwa ada prajurit kerajaan yang menculik Biksu Tong. Wukong mencoba mencari jejak. Ia menelusuri tempat di mana Biksu Tong dibawa. Di dalam penjara, Biksu Tong akhirnya menyadari bahwa sang raja adalah orang yang sangat jahat. Ia menculik banyak anak kecil, dan tujuan akhirnya adalah meminum darah Biksu Tong. Ketika sedikit lagi ia menghujamkan pisaunya, tongkat Wukong menyerangnya.